Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita mulai saat teduh pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita sebagai semangat dalam menjalani saat teduh pagi ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Tritunggal Maha Kudus. Kembali kami anak-anak-Mu pada pagi hari ini datang kepadamu dengan rasa syukur untuk memuji, menyembah-Mu dan mendengarkan firman. Ya Bapa, singkirkanlah segala penghalang sabda-Mu, sehingga apa yang akan Kau sampaikan kepada kami semua dapat meresap di dalam hati kami. Bapa, kami juga berdoa untuk jaringan internet di rumah kami masing-masing. Biarlah semua ini Kau sempurnakan Bapa, sehingga kami bisa mendengarkan suara-Mu, bisa menyelesaikan saat teduh ini dengan baik. Beracaralah ya Bapa, dari awal hingga akhir saat teduh pagi hari ini. Doa ini kami haturkan dengan perantaraan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Setiap pagi kita dimampukan untuk selalu berkumpul, untuk memuji dan menyembah-Nya. Seperti di Mazmur bab 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mari saudara terkasih, saat ini, pada pagi hari ini, sebelum kita mengawali aktivitas kita, mau merasa dimampukan, bukan karena kekuatan, tapi semua karena anugerah. Mari kita awali saat teduh pada pagi. Kita melantunkan, Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena Ku ada Tuhan Yesus. Ku kasih buat kali rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidup ku, kan puji-Mu namanya. Terima kasih,
Yesus, Yesus, terima kasih hanya anugerah buat hidupku sekarang. Ku kan memujimu selamanya. Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih. Benar Tuhan, semuanya Tuhan, bukan saat ini ya Bapa. Kuasailah kami dengan roh-Mu sendiri. Pada pagi hari ini, kami mau melangkah maju, hanya ketika Engkau menguasai atas kami. Saat ini Allah Bapa dalam surga, kami sepakat untuk menyerahkan segala tubuh, jiwa, roh kami. Biarlah roh-Mu sendiri yang menguasai atas kami. Ketika roh-Mu sendiri yang menguasai atas kami, di saat itulah kami bisa menjadi laskar-laskar-Mu ya Bapa. Laskar-laskar-Mu yang gagah berani untuk terus memaju, untuk terus mau melangkah, selangkah demi selangkah bersama dengan Bapa. Tapi kami sadar Bapa, kami senantiasa syarat dengan segala kesalahan kami. Saat ini kami mohon dengan kerendahan hati, kiranya Engkau sendiri mau mengampuni dosa-dosa kami, mau mengampuni segala kekeliruan-kekeliruan kami. Saat ini ya Bapa, biarlah kiranya Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami. Engkau melayakan kami untuk kami datang pada tahta kasih karunia. Mari Allah Roh Kudus, kuasailah kami. Mengalirlah saat ini di tempat kami masing-masing. Pribadi lepas pribadi. Engkau pulihkan hidup kami. Engkau memberikan kelepasan. Kelepasan dari keterikatan-keterikatan kami. Saat ini, ya Allah Roh Kudus, ini kami, kuasailah kami dengan roh-Mu sendiri. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwa aku haus akan Engkau. Rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwa aku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat
ini mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau, ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwa aku, hapuskan air mataku, alirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah Roh Kudus di hidupku, mengalirlah Roh Kudus di hidupku. Terpujilah Tuhan, terpuji namamu. Kami sembahmu, kami tinggikan namamu ya Tuhan.
Terpujilah Engkau, terpuji namamu. Allah kami sembahmu, kami tinggikan dan muliakan Engkau. Marilah kita hening mendengarkan suaranya. Bapa yang baik, Engkau Bapa yang berkasih, Engkau Bapa yang penyayang. Terima kasih untuk ada bersama-sama dengan kami pagi hari ini. Bapa, pakai anakmu Dian, sertai ia, tuntun hati, pikiran, dan kata-katanya, agar apa yang diucapkan adalah sungguh-sungguh berasal daripadamu. Biarkanlah ia menjadi suaramu, Bapa. Biarkan ia menjadi pengingat akan sabdamu. Mampukan kami membuka hati dan selubung yang menghalangi pandangan dan juga pendengaran kami. Mampukan kami memiliki bentuk sesuai yang kau inginkan. Kami mau mendengarmu, Bapa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Bacaan pagi hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai 13. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Dia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka dan memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak dan Ibu, melalui bacaan hari ini, kita melihat alurnya Tuhan itu seperti ini. Pertama, karena kasih-Nya, Dia memanggil kita semua. Lalu, kita diajak untuk mengikuti Dia, menjadi murid-Nya. Kemudian, kita diangkat menjadi anak-Nya, diberinya kuasa sebagai anak-anak Allah.
Lalu Dia mengutus kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Apa yang menjadi pekerjaan Tuhan? Yaitu mewartakan kerajaan Allah, memberitakan bahwa orang harus bertobat, menyembuhkan dan membebaskan yang terikat. Mengapa Yesus mengutus murid-Nya berdua-dua? Pelajaran yang bisa kita petik pada hari ini adalah Yesus menghendaki agar para murid mewartakan Kristus dengan saling menghormati, saling menghargai, saling bekerja sama. Dengan bekerja sama, para murid diproses untuk mendapatkan hal-hal yang positif, yaitu yang pertama, para murid belajar untuk bisa menerima satu sama lain, mau saling mendengarkan, tidak merasa diri lebih baik daripada yang lain. Dengan begitu, keegoisan diri perlahan-lahan akan terkikis. Yang kedua, dengan bekerja sama akan timbul rasa saling memiliki satu sama lain, saling menopang untuk mencapai tujuan yang sama, sehingga keduanya akan saling menguatkan, meneguhkan, dan menghibur ketika pada saat melayani bersama ada penolakan-penolakan, mereka bisa saling menguatkan. Pepatah mengatakan, berdua lebih baik daripada sendiri. Lalu Yesus memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Kita melihat bahwa saat Yesus mengutus, Dia tidak membiarkan murid berjalan sendirian. Dia bekali mereka dengan kuasa ilahi, kuasa untuk melanjutkan pekerjaan Allah, berperang melawan kuasa kegelapan. Murid-murid yang bagaimana yang diberikan kuasa itu? Yaitu murid-murid yang benar-benar murid. Artinya seorang murid yang menjaga firman Tuhan tinggal tetap di dalam dirinya. Dalam Yohanes 8 ayat 31 berbunyi, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Murid-murid diberi kuasa menahan dan mematahkan kekuatan jahat di dalam namanya. Kekuatan jahat dari roh jahat atau iblis dan kekuatan jahat dari orang-orang fasik yang ingin menjatuhkan atau menyakiti kita. Dalam Lukas 10 ayat 19 berbunyi, "Sesungguhnya Aku telah memberi kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu." Nah, Yesus sudah memberikan kuasanya secara cuma-cuma kepada para murid, juga kepada kita semua. Tetapi ada syaratnya supaya kuasa itu berdaya guna. Apakah syaratnya itu? Yang pertama, para murid harus mengenakan senjata rohani. Apa saja senjata rohani yang dikenakan para murid melalui bacaan hari ini? Disimbolkan dengan tongkat, ikat pinggang, alas kaki, dan sehelai baju. Tongkat dipakai untuk menuntun orang supaya bisa berjalan dengan benar. Tongkat di sini adalah lambang dari bimbingan Allah untuk kehidupan kita, yaitu kebenaran firman Tuhan. Seorang murid atau kita semua dalam menjalankan tugas perutusan atau tugas-tugas pelayanan kita harus mengenakan tongkat kebenaran Kristus. Jangan menggunakan kebenaran kita sendiri. Dalam Ibrani 1 ayat 8 berbunyi, "Tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran." Jadi tongkat di sini adalah tongkat kebenaran. Rasul Paulus menuliskan sebuah nasihat agar dapat berhasil memerangi kekuatan musuh dalam menjalani tugas pelayanan. Di dalam surat Efesus 6 ayat 14-15 berbunyi, "Jadi,
berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Mengikatkan diri pada kebenaran Tuhan, hidup benar, hidup jujur, hidup tulus dan adil bisa membuat kita terhindar dan bertahan dari serangan iblis yang menghancurkan. Murid-murid yang mengikatkan diri terus-menerus pada kebenaran Tuhan itu, ia ibarat pohon yang berada di tepi aliran air. Pohon itu berbuah pada musimnya dan daunnya tidak pernah layu. Maka murid-murid itu akan berhasil dalam segala pekerjaannya. Seperti pada ayat 13 di bacaan hari ini, bersama kuasa Tuhan, para murid berhasil dalam pelayanannya. Yang kedua, para murid harus fokus pada tujuan dan punya prioritas. Yesus tidak mengizinkan para murid membawa roti, bekal, uang, bahkan baju cadangan. Yesus mau muridnya tetap fokus saja pada perintahnya. Jangan memusingkan diri dengan perkara duniawi. Inilah nasihat Rasul Paulus untuk kita semua dalam 2 Timotius 2 ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang, dia tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Yang ketiga, para murid harus percaya dan mengandalkan Tuhan. Yesus tidak mengizinkan para murid membawa apa-apa dalam perjalanan pelayanan mereka. Hal ini mengajarkan kita semua supaya jangan takut atau jangan khawatir, melainkan percaya secara utuh pada pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Percaya bahwa Tuhan itu Allah yang mencukupkan. Percaya bahwa Tuhan itu Allah yang menyediakan. Percaya bahwa Tuhan itu Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita dengan sempurna. Dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33 berbunyi, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu apa yang kamu perlukan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anaknya dan juga sebagai muridnya saat ini, Tuhan juga mengutus kita mewartakan Injil Kerajaan Allah, baik di dalam lingkup kecil di keluarga, kepada saudara, atau lingkup besar. Tidak jarang juga kita mengalami kondisi diterima atau ditolak. Saat kita mengajak orang untuk bertobat, kembali kepada Allah, mengajak orang untuk berdoa, mengajak orang untuk ikut misa, barangkali ajakan kita ini pernah disepelekan, pernah tidak didengarkan, pernah dianggap aneh, sok suci, atau bahkan mungkin ada yang pernah dikatakan gila. Bila kita tidak teguh dan kokoh dalam firman Tuhan, kita akan mudah terpancing untuk menjadi kecewa, marah, tidak sabar, dan akhirnya kita malas untuk mewartakan. Inilah serangan kuasa jahat. Padahal tujuan utama pewartaan adalah agar orang bertobat dan menjadi percaya kepada Allah. Mari, jangan putus asa. Jangan biarkan iblis menang. Kenakanlah seluruh senjata rohani untuk melawan kuasa-kuasa jahat itu dengan tetap berdiri tegap, waspada, dan siaga. Kita lakukan tugas perutusan ini dengan setia, karena kita tidak sendirian. Tuhan Yesus sudah mengutus Roh Kudus untuk menolong kita. Libatkanlah Dia. Ingatlah firman Tuhan hari ini, bahwa kita semua dipanggil dan diutus oleh-Nya. Selamat pagi,
semangat menjadi utusan-utusan Allah yang mewartakan Injil dengan roh yang rela dan penuh kasih. Tuhan Yesus memampukan kita semuanya. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Selamat pagi ya Bapa, Putra dan Roh Kudus, Bunda Maria dan para kudus. Kami bersyukur ya Bapa, karena saat teduh pagi ini boleh berjalan dengan lancar. Kami juga bersyukur Bapa karena kami mengenal Engkau sebagai sebagai Bapa dan Guru bagi kami. Dan kami bersyukur karena Engkau telah memilih kami, memanggil kami ambil bagian dalam pekerjaan di kebun anggur-Mu. Ampuni kami ya Bapa, yang kadang masih jatuh bangun dalam misi perutusan-Mu ini. Bantu kami Bapa dalam setiap kelemahan kami, dan kami mau setia menjadi murid-murid-Mu ya Bapa. Kami juga bersyukur untuk komunitas pemurnian hati ini ya Bapa yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur juga untuk segala yang boleh kami pelajari dalam komunitas ini ya Bapa, yang mendekatkan kami semakin kepadamu. Kami mau berdoa kepada Pak Paulus, bagi Pak Paulus, Bu Vila, dan kami semua pelayan-Mu ya Bapa. Beri kami rahmat kerendahan hati, kesatuan hati, dan roh keperkasaan untuk mengatasi setiap tantangan dalam hidup kami, terutama dalam pelayanan kami. Tutup bungkus kami dan keluarga kami ya Bapa dengan kuasa darah Yesus. Menjauhkan kami dari segala macam bahaya dan menjauhkan kami dari segala yang bukan berasal daripada-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk peserta saat teduh dan keluarga besar KPH. Kiranya Engkau terus berkati mereka, sehingga mereka juga setia menjalankan 5 senjata. Dan mereka mampu menjadi berkat bagi orang di sekitar mereka. Untuk PH nanti malam ya Bapak. Engkau berkati setiap leader, setiap fasilitator, setiap yang melayani ya Bapak dalam PH supaya mereka boleh memberikan yang terbaik bagi-Mu ya Bapa untuk kemuliaan-Mu. Dan Engkau berkati setiap peralatan yang diperlukan dan digunakan untuk kelancaran Zoom ya Bapa. Engkau berkati sehingga semua boleh mengikutinya dengan baik dan boleh merasakan begitu besar firman-Mu ya Bapa dan kebersamaan supaya nama-Mu semakin dimuliakan. Kami juga berdoa ya Bapak untuk Kak Jacqueline, sahabat kami yang sedang berulang tahun pada hari ini. Kami bersyukur karena Engkau telah menyertai Kak Jacqueline dalam sepanjang hidupnya. Tambahkanlah iman, kasih, dan pengharapan ya Bapak. Curahkanlah berkat-Mu dari surga, sehingga boleh semakin memberkatinya dan seisi rumahnya. Dan jadikanlah dia terus berkat bagi banyak orang. Kami berdoa untuk hari ini. Kami persembahkan ya Bapa setiap rencana kami hari ini. Engkaulah yang menyempurnakannya ya Bapa. Dan kami mau persembahkan setiap yang kami kerjakan hanya untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Amin. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Mari bersiap. Oke, ya. 1, 2, 3. 1, 2. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.